Bos ibu geus lila teu bagi jadi bos ibu we kan. Iya namanya juga bos pasti sibuk. Iya, bos ibu. Bos sibuk makan bos pasti sibuk. Terus Hari itu tangan di balai hati kan, contohnya itu ya, nu sekolah itu teh nanti sekolah mana? di kabeh sekolah Enggak yang Kahuripan. Pasti Kahuripan. sekolah ekologi. Ekologi itu apa bos? Salah satu muridnya siapa? Salah satu murid Ekologi itu naon bos? yang saya di situ selama sekolah di Kahuripan gimana? Sebenarnya mah gini dah. Kalau berbicara sekolah di mana-mana aja lah orang lulus pasti jual alus sekolah nanti. Benar. Ya kalau memang ibu rumah kan bos ibunya belum apa kok katanya berartikan masih memang pola-pola ya memang sangat tradisional. Lagi mencari format. Sedang mencari format. Iya. Kalau sekarang mah udah luar biasa bisa kayak boleh mah apa pemblokan goreng-goreng pas mah nggak pare Idenya sudah ada, ide sudah ada, konsepnya sudah ada, operasionalnya belum mungkin Sendok. Ah iya tak sendok mah. Nah hobinya itu ngobrol di dapur biami bedanya. kemudian di kamar. Jika kamar guys, kita lagi bertiga ngobrol di dapur biami nih kayak kamar. Namanya sendok anak. Luhur. Sendok mah. Gua di dia udah sendok mah dibawa ke tenda. Tak eta sendok eta. Itu belum mulai memacok tak. Mulai memacok. Jadi konsep manusia ya. Konsep di gagasan namanya. Itu gagasannya itu juga udah dilaksanakan sama orang. dilaksanakan. Cuman dulu mah belum ada penjelasan si Rijal Gus dia ya memang gini kan. Belum dilaksanakan. Belum dinarasikan. Belum dinarasikan dalam bentuk sebuah program. Makanya itu booming ya, katanya di Bali Artikan yang pancan itu ngecekin kak, saya ditinggali kamari piala ke modal jajan lagi piala pancan ini sih, berarti kan booming hebat kan? Bos ibu, kieu kata jempol gak 10. Salah satu terbaik SD Kahuripan, sama anak saya Dangian. SD Kahuripan juga. Dangian teh di mana ya teh sebenarnya? Sekarang bener Dangian. Dangian jadinya lah. Produk dari SD Kahuripan, produk dari Tetanen di Balai Atikan. Mantap sih guru. Awalnya aku masih kepikiran ada Tetanen di Balai Atikan bos. Awalnya awal mah bapak Enggak, berarti itu pakai pengistilahan itu kan tidak mudah sebenarnya bos. Bikin branding. Pendidikan itu sebenarnya falsafah bertani. Falsafah Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan itu falsafah bertani. Jadi Ki Hajar Dewantara yang menjadi falsafah pendidikan Indonesia itu mendidik itu seperti orang bertani. Nah, murid-murid itu ibarat benih-benih dan guru ibarat petani. Benih-benih, kenapa disebut benih-benih? Karena setiap benih itu pasti akan tumbuh. Dan setiap benih walaupun benih yang sama, jagung nih, benih jagung yang sama pasti mempunyai karakteristik yang berbeda. Itulah anak-anak. Kan anak-anak walaupun sama, walaupun satu keturunan nih, Maula, jadi istirahat, Minyan, sama anak-anak, tapi pasti mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Itulah benih, apalagi yang berbeda jenis, misalnya benih jagung, kedelai gitu ya. Itu pasti jelas Yang tergantung lagi penyebaran pemupukan tergantung bagaimana persemaiannya. Persemaian itu sama dengan sekolah. Lingkungan sekolah itu adalah tempat persemaian. Persemaian. Dan petaninya adalah guru. Mau ngasih air, mau ngasih nutrisi dengan baik atau tidak, mau ngasih sinar matahari atau cukup atau tidak, itulah bertani, itulah mendidik. Mana dimaksud Ki Hajar Dewantara teh? Itu
Kalau guru sebagai petani, ya bos ipung sebagai nama nanti diibaratkannya yang mengatur regulasi para petani. Wah. Buak sudah. Ya kan kepala dinas pendidikan berarti mengatur regulasi. Bukan tengkulak ya berarti mas. Bukan tengkulak. Bandar. Bandar tengkulak membeli lembun anu sok nebas. Sok nebas harga. Nebas lain, nebas lamun di lembun masuk aya lamun pare Ora kene. Ora kene ditebas sama Ijon. Ijon ditebas. Lain orang-orang juangin. Bukan yang mengatur regulasi biar tidak merusak ekosistem. Kan itu kan persemaian itu ekosistem kan. Persemaian itu ekosistem. Jadi lamun diatur regulasi, nah eta rusak ekosistemnya. Karena kita itu sedang menumbuhkan ekosistem pendidikan. Berarti lebih rumit daripada pertanian ya Pak? Ya sama. Ya artinya kan rumit karena itu manusia. Karena apa? Karena kalau pertanian kan penyakit kan sudah terukur, tikus sudah terukur. Kalau ini kan penyakitnya tidak terukur nih, yang merusak persemaian, merusak pertumbuhan dari tanaman-tanaman melalui apa itu handphone, terus ini era informasi sekarang lebih cepat. Itulah yang sedang kita tanamkan ke sekolah-sekolah bahwa ekosistem pertanian itu rusak ketika ada anasir-anasir yang bukan dari ekosistem itu, kayak pupuk kimia itu kan bukan bagian dari ekosistem kehidupan mereka. Nah, di ekosistem kehidupan pendidikan itu kan sama. Yang tidak sealamiah pendidikannya itu akan merusak kehidupan manusia. Makanya manusia itu ya harus dididik sesuai dengan naluri kemanusiaan. Tidak boleh keluar dari naluri kemanusiaan. Sama tubuh itu persis kayak gitu. Kalau kita predator lingkungan itu kita bunuh, maka akan tumbuh penyakit baru yang tidak terkendali. Karena predator dibunuh. Karena tidak. Nanti omongan saya bakal iya benernya ke tek maca puisian tumbuhan itu mendengarkan musik yang kita sama sebenarnya sama. Karena semua kan gitu. Lain Kang Dedi waktu kepikiran kan gitu. Terus itu salut gitu Pak Hila itu jauh sebelum kita terpikirkan. Bayang sudah pikiran hal itu. Hayang nyieun eta nanti SD Kahuripan teh cikal bakal gitu kan. Dia udah berpikir di luar kebanyakan orang berpikir. Bahwa sekolah-sekolah itu ya sesungguhnya harus menggunakan fitrah kehidupan gitu. Tidak bisa kita itu hidup tidak bersatu dengan udara. Karena pada akhirnya kita akan ketemu dengan namanya AC. Ketemu dengan yang namanya AC, kadang-kadang itu malah tidak sehat sama kita. Kan tidak semua tubuh kita bisa ada orang menerima. Tapi kalau dengan angin semuanya bisa menerima. Begitulah tanam-tanaman sama aja. Bapak kan dari sejarah pertanian Pak, udah jadi pintar gitu ngomongin pertanian. Karena ilmu itu kan pada akhirnya ketemu Pak. Semuanya ketemu, baik ilmu pertanian, ilmu pendidikan, ilmu ekonomi, ilmu politik, sesungguhnya titik tengahnya adalah kemanusiaan. Dan itu merupakan circle. Yang titik itunya adalah kemanusiaan. Luar biasa. Atau yang muridnya Kang Dedi harus Bapak juga kan pintar urusan usaha, urusan politik kan pintar. Nah itu kan bagian tinggal Lama ternyata Pak Bos ya gitu. Apa tuh? Dulu mah nggak nyangka kayak gitu. Tidak menyangka karena mungkin karena dulu kan juga satu tingkat cara berpikir yang berbeda ya Pak ya. Di saat Bos Ipung belum menjadi regulator yang meregulasi segala apa yang tadi ya kita ceritakan tuh, kan pola pikirnya hanya bagaimana dia menumbuhkan persemaian doang. Iya Pak. Kadang-kadang jadi persemaiannya salah kan? Salah. Karena kan orang itu bertindak itu tergantung apa yang ada dalam kepalanya, dan apa yang ada di dalam kepalanya itu kan tergantung referensi yang masuk. Orangnya merenangkan basicnya sakit banyak. Iya kan referensi. Nah, jadi pikiran otaknya tadinya kan
kita tidak boleh lagi memaknai bahwa ilmu itu dari buku. Oh iya. Tapi ilmu itu dari apa yang kita indra. Kita lihat, kita dengar setiap hari, kita rasakan, kita hayati. Karena Bapak setiap hari ketemu sama kawan-kawan konstruksi, pembisnis, tukang usaha gitu ya. Pada akhirnya kemudian itu menjadi stimulus Tuhan kita. Jadi akhirnya responsibility orang jadi lebih peka pada hal itu. Jadi setiap hari terus muter. Jadi lalu orang terpikirkan tatan yang dibalik hati kan dah memang kurang stimulus. Iya, beda. Karena ruang lingkup yang berbeda. Frekuensinya berbeda. Bagaimana elevasi, benar. elevasinya membuat konstruksi yang bagus. Iya. Bagaimana ngapuplang supaya lurus. Gimana racikan beton yang benar. Beton yang baik. Make design desain pada akhirnya kan dari situ kan ketemu di satu titik bahwa kecimplen yang berkemanusiaan itu adalah untuk kemanusiaan dan yang berkemanusiaan. Karena kalau kecimplennya menyalahi kodrat kemanusiaan kan merusak manusia. Tapi memang dipikir-pikir ya lamun ya kan tatanan di balai atikatnya bisa dipahami bagian dari antibodi. Betul. Bagaimana kita merawat bumi kan. Betul. Karena kan jantung kita itu merawat bumi, berguru pada bumi. Dan memang merawat itu lebih mudah daripada kita mencari solusi alternatif di saat bumi sudah tidak layak ditinggali, harus pindah ke Mars kan lebih mahal. Pindah nanti WC itu jauh. Numpak pesawat duluan jauh. Kan ada saat sedikit di mana di saat kita tidak membuat vaksin ya Pak, tidak membuat antibodi tentang bagaimana bumi tetap layak ditinggali, maka suatu saat bumi ini akan menjadi sebuah tempat yang tidak layak lagi dihuni oleh manusia. Kan kalau sudah tidak layak berarti kita harus tinggal. Mending rawat melalui tatanan di balai atikan. Jawabannya adalah merawat bumi, berguru pada bumi. Karena bumi ini harus kita rawat dan kita harus berguru pada bumi karena bumi ini adalah guru kehidupan. Semuanya sudah ada di bumi. Tidak mungkin Tuhan menurunkan kita ke bumi kalau buminya tidak sesuai dengan dokter Pak. Dokter. Ya kita kan wajib mendengarkan, wajib belajar kalau sama dokter. Dia kan sudah ilmunya juga selain dari apa yang diindra itu dia sudah melalui tahapan pendidikan. Mas Hagi. Tapi ngomong-ngomong oke ngobrol di dapur Pian nih guys. Oke. Ya. Yes, thank you. Kita mau ngopi dulu dah.